Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Kesya Rizkia dari Prodi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2511111220034. Nah, saat ini saya ingin membahas tentang anatomi regiofasialis. Tugas dari dosen pengajar Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Ayo saksikan penjelasan saya. Kita langsung mulai saja. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tengkorak. Tengkorak itu adalah bagian tulang kepala kita ya. Kita mulai. Tengkorak ini dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada neurokranium yang berfungsi untuk melindungi otak kita agar otak kita terhindar dari benturan, tekanan, supaya otak kita dapat terjaga. Yang kedua ada viscerokranium. Tugasnya untuk apa tuh? Ternyata fungsinya untuk membentuk wajah kita. Nah, kita lanjut ke neurokranium. Ternyata neurokranium ini terbagi menjadi dua lagi. Ada dasar atau juga disebut basis kranii dan ada atap atau disebut dengan kalvaria. Kita langsung masuk ke pembahasan neurokranium atau yang pertama yaitu dasar atau basis. Nah, neurokranium ini di bagian basis disebut juga basis kranii, adalah bagian bawah dari tempurung otak yang membentuk dasar rongga kranial dan menopang otak, serta merupakan tempat keluarnya saraf kranial dan pembuluh darah. Lalu kita masuk yang kedua. Kita akan membahas tentang atap atau kalvaria. Ternyata di atap ini ada 4 tulang utama. Yang pertama ada os parietal, yang kedua ada os frontal, yang ketiga ada os temporal, dan ada os occipital. Nah, os frontal itu yang warna biru ya teman-teman. Lalu ada os parietal ini yang warna hijau, dan juga yang warna pink ini adalah os occipital. Os temporal itu di mana? Os temporal itu ada di samping sini, ada di dekat telinga kita, tapi di gambar ini tidak terlihat. Jadi kita lanjut saja. Yang kedua, di atap ini ada 3 sutura. Sutura ini adalah pertemuan dari 2 tulang tadi. Nah, yang pertama ada sutura coronalis. Yang warna apa, Kak? Yang warna merah ini. Sutura coronalis ini adalah pertemuan dari os frontal dengan os parietal ini. Lalu yang kedua ada sutura sagittalis, yaitu pertemuan dari os parietal kanan dan kiri. Jadi sagittalis itu yang ini, yang warna orange. Lalu yang ketiga ada sutura rhomboidea, yaitu pertemuan dari os parietal dan os occipital. Yang warna apa? Yang warna hijau. Jadi kita ingat lagi, di neurokranium terdapat 3 sutura. Yang pertama, sutura coronalis. Yang kedua, sutura sagittalis. Yang ketiga, sutura rhomboidea. Lanjut. Ternyata masih ada lagi di neurokranium bagian atap. Ada 3 pertemuan lagi nih. Yang
ketiga pertemuan itu adalah pertemuan dari sutura-sutura. Yang pertama ada brigma. Nih, di sini brigma yang lingkaran warna hitam ini pertemuan dari sutura pertemuan dari sutura ini yang warna merah dan juga yang warna orange. Lalu yang kedua ada lambda, yaitu yang pertemuan yang warna hijau dan warna orange ini. Kita lihat yang tadi lagi. Jadi yang brigma tadi itu adalah pertemuan dari sutura coronalis dan sagittalis yang warna hitam itu, dan lambda adalah pertemuan dari sutura sagittalis dan rhomboidea yang di sini. Nah, sphenoid ini adalah pertemuan dari tiga sutura apa aja? Sutura coronalis, sagittalis, dan rhomboidea. Tapi di gambar sini tidak terlihat pertemuannya. Langsung kita lanjut ke bagian tulang tengkorak yang kedua. Yang kedua ini ada viscerocranium yang tadi tugasnya untuk membentuk wajah kita. Nah, ada kelompok tunggal dan ada kelompok ganda. Kita mulai saja. Viscerocranium yang kelompok tunggal. Jadi yang kelompok tunggal yang pertama ada osfomer, yaitu tulang di sekat hidung kita. Nah, di tengah-tengah sini itu namanya osfomer. Yang kedua ada os mandibula. Os mandibula adalah tulang di rahang bawah. Jadi di sini ada os mandibula. Jadi kita ingat-ingat lagi, di viscerocranium ada kelompok tunggal, yang pertama osfomer dan yang kedua os mandibula. Lanjut kita ke viscerocranium kelompok ganda. Nah, di kelompok ganda ini lumayan banyak ya, beda dari yang kelompok tunggal tadi. Kelompok tunggal tadi ya cuma ada 2 bagian utama, dan yang kelompok ganda ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ada os maxilla. Os maxilla itu apa sih? Os maxilla adalah tulang rahang atas. Nah, yang warna krim kuning-kuningan ini adalah os maxilla, tulang rahang atas. Yang kedua ada processus alveolaris maxillae, yaitu adalah penonjolan-penonjolan di maksila yang tugasnya adalah untuk tempat tumbuhnya gigi, untuk tempat gigi ini. Jadi di atas sini itu adalah processus alveolaris maxillae. Kita lanjut, yang ketiga ada os nasal. Os nasal itu sesuai dengan bahasa Latinnya, nasal adalah hidung. Jadi os nasal adalah tulang hidung. Yang keempat ada os zygomaticum. Os zygomaticum adalah tulang pipi kita. Lalu yang kelima ada os lacrimal. Ini berada di dalam kelopak mata, di dalam bola mata, itu di ujung sini, di dekat hidung, namanya os lacrimal, yang fungsinya untuk keluarnya air mata. Jadi keluar air mata itu ada di os lacrimal. Kita sudah membahas tentang tengkorak. Lanjut, kita akan membahas otot-otot. Nah, kita mulai. Otot di kepala yang pertama ada mastication muscle, yaitu otot pengunyah atau otot mastikasi. Kita lanjut.
Nah, otot punggungnya itu ada 4 otot. Yang pertama, musculus pterygoideus lateralis yang terletak lebih ke arah luar. Otot ini unik karena merupakan satu-satunya otot punggungnya yang berfungsi untuk membuka mulut kita. Lalu yang kedua ada musculus pterygoideus medialis. Letaknya lebih ke arah dalam, fungsinya untuk menutup mulut atau elevasi mandibula dan membantu gerakan mengunyah dari sisi ke sisi. Yang ketiga ada musculus masseter. Nah, musculus masseter ini adalah salah satu otot pengunyah terkuat pada manusia. Yang keempat adalah musculus temporalis, yaitu salah satu dari 4 otot utama pengunyah yang berbentuk kipas, lebar, dan terletak di sisi tengkorak. Langsung saja kita lihat untuk gambar dari otot-ototnya. Nah, di sini yang ini adalah otot temporalis yang paling besar. Lalu ada otot masseter. Otot masseter ada di sini dan juga ada di sini. Jadi masseternya ada dua. Ada musculus masseter pars profunda dan juga ada musculus masseter pars superficialis. Lalu tadi ada apa lagi? Ada musculus pterygoideus lateralis. Lateralis itu ada di sini, yang warna biru ini di atas sini pokoknya. Lalu yang musculus pterygoideus medialis ini untuk menutup mulut ada di sini yang warna kuning. Kita lanjut ke otot yang kedua, ada muscle of head and face expression. Jadi ini adalah otot di kepala dan juga untuk ekspresi muka. Nah, ternyata otot ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada musculus epicranium, yang kedua ada musculus oculi, yang ketiga ada musculus nasal, yang keempat ada bucolabial. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, ini yang pertama ada epicranium. Epicranium itu bagian atas. Jadi bagian atas tengkorak kita. Nah, ini ada musculus occipitofrontalis. Nah, terbagi menjadi 4. Ada venter frontalis. Frontalis itu di depan, jadi dia ada di bagian dahi. Nah, di sini venter frontalis, venter occipitalis, lalu ada galea aponeurotica. Ini adalah jaringan ikat yang terletak di sini, di atas sini pokoknya. Nah, di sini juga ada musculus temporalis. Musculus temporalis berarti di bagian sini juga. Kita lanjut. Yang kedua ada oculi. Ini otot di bagian mata kita. Nah, di situ ada otot atau musculus orbicularis oculi. Musculus artinya otot, orbicularis orbital berarti mengelilingi, oculi mata berarti otot yang mengelilingi mata kita. Yang pertama, bagian pertama ada pars palpebralis. Pars palpebralis ini ada di yang panah warna ungu ini. Nah, dia tuh di sini. Yaitu otot di kelopak mata kita, jadi membantu kelopak mata kita supaya bisa membuka dan menutup. Nah, lalu yang kedua ini ada pars orbitalis. Orbital tadi apa? Orbital itu artinya mengelilingi. Jadi di sini ada otot yang mengelilingi mata kita, itu adalah musculus orbicularis oculi.
bagian pars orbitalis. Dan ini pars orbitalis sama warna hijau ini juga pars orbitalis. Kita lanjut ke nasal yang nasalis, yang hidung. Nah, di hidung ini cuma ada dua. Nah, di musculus nasalis ada bagian pertama yaitu pars transversa. Nih, di sini. Ini itu di tulang hidung kita sini, di atas sini. Itu gunanya untuk menyempitkan lubang hidung. Lalu ada pars alaris, dia di sini di cuping hidung kita, yang tujuannya untuk melebarkan lubang hidung. Kita lanjut ke bukolabial, yang terakhir dari muscle of head and face expression. Yang pertama ada musculus orbicularis oris, yaitu otot di lingkar mulut kita. Jadi ada di sini ya. Nah, fungsinya itu adalah otot utama yang mengelilingi mulut dan membentuk bibir. Fungsinya meliputi menutup bibir, mengerutkan bibir saat kita mencium atau bersiul gitu. Itu kita bisa mengerutkan bibir karena bantuan dari musculus orbicularis oris, serta membantu dalam berbicara dan juga makan. Yang kedua ada musculus mentalis, terletak di dagu. Nah, otot ini berfungsi untuk mengangkat dan menonjolkan bibir bawah. Jadi ini bibir bawah kita bisa diangkat dan ditonjolkan oleh musculus mentalis yang berada di dagu. Juga berguna untuk mengerutkan kulit dagu. Jadi dagu ini bisa dikerutkan saat kita cemberut atau lagi ragu-ragu. Tanpa sadar kita mengerutkan dagu karena bantuan dari musculus mentalis. Nah, otot tadi sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ternyata ada dua, ada arteri dan ada vena. Kita masuk ke arteri dulu nih. Arteri di kulit kepala ada 3 cabang. Arteri korotis eksterna yang terlibat. Yang pertama ada temporal superficial yang berguna untuk menyuplai daerah frontal dan temporal. Lalu ada posterior auricularis menyuplai area superior dan posterior di daun telinga. Jadi di depan dan di belakangnya. Di atas dan di bawah, maaf. Lalu ada occipital untuk menyuplai bagian belakang kulit kepala. Jadi di bagian belakang situ. Kita lanjut ke vena di kulit kepala. Nah, yang penting vena di kulit kepala ini terhubung ke vena diploid tengkorak melalui valvulus emissary veins, membentuk hubungan antara kulit kepala dan sinus vena dural. Jadi ini ada hubungannya dengan sinus. Lalu ini ada gambar pembuluh darah. Ini ada nomor 1 yang nomor 1 ini sini yang warna biru dan merah di dekat dahi itu ada arteri dan vena supratrachear. Lalu nomor 2 lebih ke belakang dari tadi yang nomor 1 ada arteri dan vena supraorbital. Lalu yang ketiga di dekat telinga ada arteri dan vena temporal superficial. Lalu yang keempat di leher sini
Ada yang warna merah, ada arteri korotis eksterna. Lalu yang nomor 5, di belakang daun telinga, yang warna biru ada vena articularis posterior. Lalu yang nomor 6, di bawah daun telinga yang warna merah ada arteri articularis posterior. Lalu nomor 7, lebih ke bawah daripada nomor 6 tadi, warnanya biru, ada vena occipital. Lalu yang nomor 8, ada arteri occipital. Yang ke-9, di sini ada vena jugularis eksternal. Lalu yang ke-10 di sini yang panjang, yang besar juga, ada vena jugularis interna. Nah, lalu ada lagi nih di muka. Dan di muka ini ada beberapa juga. Ada yang pertama, sini ada arteri korotis eksterna. Yang kedua di sini ada arteri facialis. Yang ketiga di sini ada arteri facialis transversus. Yang keempat ada arteri zygomatica orbital. Yang kelima ada arteri temporal superficial. Lalu yang keenam ada arteri occipital. Yang ketujuh ada arteri supraorbitalis. Yang kedelapan ada arteri supratrachealis. Lalu yang kesembilan ada arteri dorsanasalis. Nah, itu saja yang disebutkan di sini. Kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu nervus. Nervus adalah saraf. Nah, kita tadi membahas tengkorak, membahas otot di kepala, membahas arteri dan vena di kepala. Jadi kita akan membahas saraf di kepala juga. Nah, perlu diketahui bahwa saraf di kepala ini merujuk pada 12 pasang saraf kranial yang keluar langsung dari otak dan batang otak untuk mengatur fungsi sensorik dan motorik di wajah, leher, dan juga indera-indera khusus seperti apa? Indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau yaitu hidung, dan indera perasa yaitu lidah. Itu kan semua ada di kepala kita. Jadi indera penglihatan seperti mata, indera pembau seperti hidung, indera pendengar seperti telinga, dan indera perasa seperti lidah ini diatur oleh nervus atau saraf di kepala. Nah, kita akan melihat nih di sini. Di sini ada nervus yang pertama, ada nervus olfactorius. Olfactorius itu di mana? Di sini nih ya, yang warna kuning di atas sini itu olfactorius yang fungsinya untuk penciuman atau sensorik. Jadi ini membantu hidung kita untuk mencium bau-bau. Yang kedua ada nervus opticus, berfungsi untuk penglihatan, untuk sensorik juga. Nih di sini yang warna hijau. Jadi ini membantu mata kita nih untuk melihat. Lalu yang ketiga ada nervus oculomotorius, berfungsi untuk pergerakan bola mata, kelopak mata, dan respon pupil. Jadi kalau kita lagi kena debu, kelopak mata kita kan langsung bergerak untuk menutup. Nah, itu tuh refleks dari nervus oculomotorius. Dimana tuh di sini yang warna kuning, yang kecil ini di bawah warna hijau. Kita lanjut. Yang keempat ada nervus trochlearis.
itu adalah pergerakan mata ke bawah dan ke dalam. Itu motorik. Di mana letaknya? Di sini. Yang warna pink di bawah oculomotorius. Lalu nervus yang kelima ada nervus trigeminal. Itu berfungsi untuk sensasi wajah seperti sentuhan, nyeri, dan juga penggerakan otot mengunyah untuk sensorik dan motorik. Terdapat di sini. Yang warna biru yang besar ini adalah nervus trigeminal. Lalu nervus yang keenam ada nervus abducens. Fungsinya untuk pergerakan mata keluar dan ke samping. Di mana letaknya abducens? Nah, di sini yang warna ungu kecil ini adalah nervus abducens. Kita lanjut. Yang nervus ketujuh ada nervus facialis. Berfungsi untuk apa? Ekspresi wajah kita, produksi air mata dan air liur, dan juga pengecapan. Jadi ini tuh untuk sensorik dan motorik. Jadi kalau kita lagi bete, ekspresi wajah kita jadi gak enak, itu karena facialis. Kalau kita lagi senang, ekspresi wajah kita jadi menyenangkan orang juga, ini karena nervus facialis. Tempatnya ada di sini, yang warna hijau yang kecil ini. Lalu yang kedelapan ada nervus vestibulocochlear. Ini berguna untuk pendengaran dan keseimbangan sensorik. Jadi ini tuh membantu telinga kita untuk mendengar suara-suara. Nah, ada di mana vestibular cochlear itu? Cochlear itu ada di sini. Warna pink di bawah warna hijau tadi. Jadi dia ada di bawah nervus facialis. Kita lanjut, yang kesembilan ada nervus glossopharyngeal. Ini berfungsi untuk pengecapan, menelan, dan sensasi di tenggorokan. Jadi ini tuh membantu di lidah, perasa, dan juga di tenggorokan kita untuk bisa menelan agar bisa diproses oleh lambung kita. Ada di mana glossopharyngeal? Ada di sini. Ini yang warna krim. Jadi di sini adalah otot yang berfungsi untuk pengecapan, menelan sensasi di tenggorokan. Nah, lanjut. Yang ke-10 ada nervus vagus. Nervus vagus ada di sini yang warna orange di bawah glossopharyngeal. Nervus vagus ini ternyata sangat krusial, sangat penting. Karena apa? Karena dia bertugas untuk mengatur organ-organ dalam tubuh kita loh. Untuk mengatur jantung, untuk mengatur organ pencernaan, dan juga untuk mengeluarkan suara. Jadi kalau nggak ada saraf dari vagus, kita nggak bisa bersuara. Kita akan terganggu aktivitas jantungnya dan aktivitas pencernaannya. Kita lanjut ke nervus yang ke-11. Ada nervus aksesori yang warna biru ini. Nah, ini tuh untuk pergerakan leher dan bahu kita. Jadi leher kita bisa bergerak ke kanan ke kiri, bahu kita bisa naik dan turun. Ini karena tugasnya atau fungsinya dari nervus aksesori. Nah, kita masuk ke nervus yang terakhir. Ada nervus hipoglossus. Hipoglossus itu ini yang warna kuning yang di sini itu adalah hipoglossus. Ini untuk pergerakan lidah. Jadi hipoglossus ini untuk menggerakkan lidah kita. Jadi kita ingat-ingat lagi. Tadi ada 12 saraf di kepala. Yang pertama
CN1 ada nervus olfactorius, CN2 ada nervus opticus, CN3 ada nervus oculomotorius, yang keempat ada nervus trochlearis, yang kelima ada nervus trigeminal, yang keenam ada nervus abducens, yang ketujuh ada nervus facialis, yang kedelapan ada nervus vestibulocochlear, yang kesembilan ada nervus glossopharyngeal, lalu yang ke-10 ada nervus vagus, yang ke-11 ada nervus accessori, yang ke-12 ada nervus hypoglossus untuk pergerakan lidah. Nah, saja penjelasan saya tentang nervus. Jadi tadi kita ada membahas tentang tengkorak, ada membahas tentang otot-otot di kepala, ada membahas tentang pembuluh darah di kepala yaitu vena dan arteri, dan yang terakhir yang baru saja kita bahas adalah saraf atau nervus. Berakhirnya pembahasan tentang nervus tadi berarti berakhir pula penjelasan saya tentang materi ini. Saya, Imelda Kisharskia, mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah menonton video ini, sudah mendengar penjelasan saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kesalahan kata, masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.